Nah, ini ekstrim ya. Ekstrim ini ya tadi responnya bisa avoid ya. Avoid, kita hindari saja lah. Tidak usah kita berkegiatan atau apa tadi? eh, Reduce ya. Nah, ini kita reduce dengan cara kita buatkan pengendaliannya, SOP ya, perlengkapan kerja dan lain-lain. Halo Jones, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adil Semanatea. Seperti biasa Jones ya, malam ini malam Selasa tanggal 8 November 2021 kita bertemu lagi untuk membahas kisi-kisi SKB CPNS ya. Malam ini masih tentang SKB Auditor Ahli Pertama ya. Tapi kita fokus ke pemahaman atau konsep dasar manajemen risiko. Karena apa? Karena manajemen risiko menjadi salah satu materi atau kisi-kisi atau materi yang diujikan kepada kalian tahun lalu ya. Barangkali tahun ini juga diujikan kembali, makanya untuk kalian semua yang melamar CPNS di formasi auditor ahli pertama wajib kudu mesti memahami konsep dasar manajemen risiko. Namun sebelum itu, pastikan kalian ya, khususnya yang baru bergabung, pastikan kalian telah subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, agar channel ini terus berkembang dan saya tetap semangat untuk terus membagikan tips dan trik lainnya kepada kalian. Oke Jones ya, langsung aja kita mulai manajemen risiko. Kita pertama membahas apa itu risiko ya. Jadi kalau menurut ISO 31000, risiko itu adalah ketidakpastian yang berdampak pada sasaran ya atau objektif ya atau tujuan. Sehingga untuk mengenal risiko kita harus tahu sasarannya dulu ya. Jadi tujuannya apa, kemudian baru kita identifikasi risiko-risiko yang menghambat pencapaian tujuan tersebut seperti apa. Kemudian kalau menurut Permenq nomor 191, nanti silakan kalian download peraturannya ya. Jadi menurut Permenq tersebut, risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif ya terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Jadi intinya risiko adalah segala kemungkinan yang mungkin saja bisa terjadi. Nah, kalau terjadi maka itu akan berdampak pada atau menghambat atau menjadi kendala dalam pencapaian tujuan. Itulah yang dinamakan dengan risiko. Ya, jadi risiko adalah kemungkinan kejadian yang menghambat tujuan. Nah, kalau kita lihat ya, tiga unsur risiko, yakni suatu kejadian ya, namun kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan, di mana bisa saja terjadi atau bisa saja tidak terjadi. Nah, kalau kejadian tersebut terjadi, maka dampak yang ditimbulkan adalah kerugian. Jadi kalian harus bisa membedakan antara risiko dengan masalah. Kalau masalah itu sudah terjadi, tapi kalau risiko adalah masalah yang belum terjadi, namun mungkin saja bisa terjadi. Contoh misalkan kita lihat gambar ini ya. Jadi kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira apa risikonya? Ya, risikonya adalah katakanlah kalian sedang perjalanan dari Jakarta ke Bogor, ya. Nah, salah satu risikonya adalah kecelakaan ya. Kecelakaan misalnya ini bukan apa ya, bukan bicara yang jelek-jelek, tapi ini sekedar contoh saja ya. Nah, risiko terjadi kecelakaan. Kalau misalkan kecelakaan itu benar terjadi ya, maka itu sudah menjadi masalah, sehingga pada akhirnya tujuan kalian ke Bogor itu terhambat atau bahkan bisa gagal. Nah, artinya kalau kecelakaan itu sudah terjadi berarti menjadi masalah. Tapi kalau belum terjadi, kan masih mungkin terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan risiko. Jadi risikonya apa? Risikonya adalah terjadi kecelakaan di jalan raya atau di jalan tol misalnya. Nah, seperti ini misalnya dia tidak jaga jarak, maka risiko kecelakaannya semakin besar.
Tapi kalau dia jaga jarak, resiko kecelakaannya semakin kecil ya, peluangnya semakin kecil. Ya makanya kita perlu membuat suatu pengendalian atas risiko. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, jadi intinya definisi risiko adalah kemungkinan kejadian yang menghambat tujuan ya. Kalau misalkan terjadi kecelakaan, maka akan menghambat tujuan kalian ke Bogor. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Sekarang kita bicara kategori risiko ya. Ada 3 ya. Kalau kita lihat dari sisi efek ya atau akibat, dari sisi structure atau struktur, dan dari sisi penyebab. Kalau dari sisi akibat ya, terdapat 2 risiko, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Nah, kalau risiko murni ini jenis risiko di mana tidak memungkinkan untuk memperoleh keuntungan. Yang ada hanyalah kemungkinan rugi ya. Nah, ini biasanya fokus pada high impact, low probability. Ya, jadi concernnya adalah kita melihat apa sih impact yang akan terjadi jika resiko tersebut benar-benar terjadi ya. High impact ya. Walaupun kemungkinan kecil ya, tapi kita fokus ke sini. Contohnya apa? Di sini contohnya kecelakaan kerja, gempa bumi ya. Atau misalnya yang paling menjadi concern adalah pabrik pembuat pesawat ya, dan maskapai penerbangan atau segala prosedur penerbangan lah ya. Bagaimana itu menjadi sangat rumit ya prosedur penerbangan, karena supaya menghindari risiko terjadinya kecelakaan pesawat terbang ya. Kenapa sebegitu rumit ya? Kenapa pesawat didesain supaya bisa tidak kecelakaan ya, dan peraturan-peraturan penerbangan juga ditetapkan supaya tidak terjadi kecelakaan, karena ketika kecelakaan terjadi maka taruhannya adalah nyawa, high impact. Nah, itulah yang dikatakan resiko murni ya. Sementara resiko spekulatif adalah jenis resiko yang akibatnya selain merugikan, downside risk dapat pula memberikan keuntungan atau upside risk. Nah, ini biasanya fokus pada low impact tapi high probability. Sebaliknya. Jadi tidak terlalu fokus pada dampaknya tapi pada kemungkinannya. Contoh, resiko investasi, resiko menjual barang, resiko kurs ya. Resiko investasi kan ya, kalau kita gagal investasi paling merugi aja kan. Rugi aja. Tapi dia sering terjadi. Probability-nya itu tinggi, makanya perlu diatur aktivitas pengendalian risiko yang juga cukup rumit gitu ya. Contohnya bagaimana ketika kita ikut asuransi ya kan, harus dihitung usianya ya, kesehatannya, segala macam. Seperti itulah ya kira-kira. Sekarang bicara struktur ya. Jadi kalau dari si struktur ya, ada kejadian, aktivitas, dan fungsi. Kalau kejadian, misalnya resiko ketidakpatuhan wajib pajak melaporkan SPT, ya, resiko kejadian kecelakaan atau kecopetan ya ketika naik bus. Nah, itu. Atau bisa juga dari sisi aktivitas ya, resiko kepatuhan material, resiko kepatuhan formal ya, resiko perjalanan naik bus, ini kan aktivitas ya. Fungsi, resiko operasional, resiko finansial, resiko transportasi, kepatuhan, dan lain-lain ya. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi penyebab ya. Nah, ini resiko, ada resiko operasional, ada resiko finansial. Kalau operasional, apa nih penyebabnya? Bisa manusia, bisa teknologi, bisa alam. Bisa manusia misalnya karena ada human error ya. Nah, banyak ya human error, misalnya kecelakaan bukan karena mobilnya bagus ya, mobilnya didesain dengan cukup bagus ya, high teknologi ya, jalanannya juga didesain supaya aman ya, misalnya relatif aman, tapi manusianya malah tidur malah ngantuk atau terkena microsleep ya, akhirnya terjadilah kecelakaan ya. Atau bisa juga teknologinya ya, ada cacat teknologi misalnya, seperti kejadian pesawat ya yang Boeing
berapa itu 737 max ya, ada diindikasikan ada cacat pada pengukur pressure atau tekanan atau apa istilahnya, bukan pressure ya, saya lupa istilahnya ya. Nah itu alam juga bisa jadi ya, karena bencana alam misalnya seperti itu. Kemudian apa, resiko finansial ya, misalnya dari sisi harga bisa menjadi penyebab, tingkat bunga, resiko likuiditas, nilai tukar dan seterusnya ya. Nilai tukar juga nih, kalau misalkan apa nilai tukar kita fluktuatif ya, itu cukup menjadi penyebab terjadinya resiko. Next, sekarang kita bicara proses ya. Kita bicara proses. Kalau manajemen risiko ini definisinya suatu proses ya yang terstruktur dan sistematis ya, untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Melalui apa? Melalui tahapan identifikasi, pengukuran, penanganan, evaluasi, dan komunikasi isu-isu risiko. Jadi prosesnya ini ya, ini prosesnya. Mulai dari identifikasi, pengukuran, penanganan, evaluasi, dan komunikasi isu-isu risiko. Tapi secara umum manajemen risiko adalah ya proses ya, yang terstruktur, sistematis, dan seterusnya. Nah, kalau manajemen risiko publik ya, manajemen risiko publik adalah proses pengolahan risiko bagi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab terhadap pelayanan umum yang tidak hanya memperhitungkan risiko korporasi, tapi juga exposure risiko sosial dan politik dalam melakukan identifikasi, pengukuran, penanganan, dan evaluasi risikonya. Ya, ini bahasanya muter-muter ya. Intinya ya manajemen risiko di sektor publik lah, di pemerintahan ya, yang berkaitan dengan ya pelayanan kemasyarakatan atau pelayanan umum. Oke, nah kita bicara proses. Ada pertama identifikasi risiko, kemudian pengukuran risiko atau risk measurement, dan risk control atau treatment ya. Treatment atau pengendalian risiko. Kemudian di sini ada evaluasi. Nah, apa sih bedanya? Apa sih identifikasi risiko? Apa sih pengukuran risiko? Apa sih risk control ya? Kalau identifikasi risiko ini, bagaimana kita mengidentifikasi apa saja yang menjadi risiko. Misalnya kayak tadi, dari Jakarta ke Bandung, kita identifikasi apa saja risiko-risiko yang mungkin terjadi yang bisa menghambat tujuan. Contoh tadi pertama sekali kecelakaan, kemudian ban kempes misalnya, kemudian macet, apalagi bensin habis, kemudian kalau mobil tua ya berarti terkendala ini ya, teknis mesin ya, radiator bocor atau panas ya, segala macam itu menjadi risiko. Tapi kalau yang tidak menghambat tujuan, misalnya apa? Risiko ya itu semua menghambat tujuan ya, itu menjadi risiko. Nah, kalau misalkan apa ya, risiko hujan, nah itu risiko bukan kalau hujan? Bukan ya, karena walaupun terjadi hujan ya kita tetap bisa berangkat, tetap bisa mencapai tujuan. Terkendala pun sepertinya hampir tidak ya, karena kan mobil ya sudah nggak masalah hujan juga ya itu. Tapi kalau macet ya, nah itu jelas menghambat pencapaian tujuan. Harusnya kita nyampe 1 jam, kita bisa menyampe 4 jam. Itu namanya kita identifikasi risiko. Kemudian setelah itu kita ukur risiko ya. Kita ukur risikonya tuh apakah termasuk risiko yang besar, sedang, atau risiko yang kecil. Nanti kita bahas di slide berikutnya bagaimana cara mengukur risiko, konsep dasarnya ya. Nah, itu bisa diukur dari 2 hal. Bagaimana probability-nya, kemungkinan terjadinya, dan bagaimana impact-nya atau dampaknya. Gitu ya. Kemudian setelah kita ukur risiko, kita urutkan dari risiko yang terbesar dan risiko yang terkecil. Nah, misalnya kita karena ada keterbatasan sumber daya ya, baik dalam membuat atau mendesain risk control ya, itu kan pasti kita ada constraint, batasan, biasanya sumber daya. Sehingga kita tidak bisa mengatasi semua risiko yang kita ukur tadi. Misalnya dari 10 kita hanya ambil 3 risiko yang paling besar. Nah, kemudian kita lakukan pengendalian risiko atau treatment.
Setelah itu terus kemudian kita evaluasi ya seperti apa, apakah pengendalian tersebut efektif untuk mengatasi resiko yang telah kita ukur. Nah, kita evaluasi, termasuk kita identifikasi ulang apa resiko-resiko yang belum pernah terjadi, belum pernah menjadi masalah. Nah ini, jadi identifikasi resiko itu ada dua, terhadap resiko yang sudah pernah menjadi masalah, yang sudah pernah terjadi, dan terhadap resiko yang belum pernah terjadi. Nah yang sulit itu adalah resiko yang belum pernah terjadi. Nah tapi itu menjadi tantangan buat kalian. Ya, begitu seterusnya. Kemudian, nah ini ya, kita bicara output ya, ini proses ya. Sekarang kita bicara output. Jadi pada tahap identifikasi resiko, maka output yang kita hasilkan adalah daftar resiko. Ya, katakanlah kita punya 10 risiko ya dari Jakarta Bandung. 10 risiko ya. Kemudian kita lanjut ke tahap pengukuran, kita ukur bagaimana peta risikonya ya dan bagaimana status risikonya. Ya. Peta risikonya dari kita ukur dari yang paling tinggi ya, dari dua aspek ya, baik itu aspek probabilitas dan aspek dampak atau impact ya. Dan bagaimana status risikonya ya. Mana risiko yang paling prioritas untuk kita tangani, mana yang paling tidak prioritas ya. Kita urutkan. Kemudian kita lakukan risk control ya, outputnya adalah risk register. Ya, risk register seperti apa nanti ada contohnya. Ini output yang terakhir ya. Nah, kemudian risk register ini ya dilaksanakan oleh owner, pemilik resiko ya. Nah, pemilik resiko ini siapa? Ya. Misalnya dari kalian ya, kalau misalkan jalan Jakarta ke Bogor ya, berarti kalian lah pemilik resikonya kan, yang melakukan aktivitas. Ya, resiko investasi ya, berarti yang melakukan investasi, resiko rugi segala macam ya. Tuh. Nah, ini juga kemudian dilakukan evaluasi oleh internal auditor. Nah, di sini fungsi kalian nanti. Kalian mengevaluasi ya manajemen risiko yang dilakukan oleh instansi kalian. Misalnya kalian adalah APIP daerah ya, berarti kalian di inspektorat daerah, maka inspektorat daerah berperan untuk melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko di level pemerintah daerah ya, menyeluruh ya, baik di level Pemda maupun di level OPD ya, organisasi perangkat daerah. Nah itu kalian lakukan evaluasi, dan itu seharusnya sudah menjadi PKPT rutin ya tiap tahun ya. Tahun ini kalian lakukan evaluasi MR di dinas mana ya, tahun depan di dinas mana ya. Nah itu ya. Tadi apa kita? Peta risiko. Apa sih peta risiko ya? Nah, kalau kita lihat di sini Jones, peta risiko ini adalah teknik untuk memperagakan dan menyusun tingkat risiko dengan menggunakan sumbu. Ada dua sumbu ya, dua sumbu. Pertama dampak dan kedua kemungkinan ya, tadi yang saya sebutkan. Di sini probability ya. Berapa sering ya kemungkinan resiko itu terjadi ya, dan seberapa besar impactnya atau dampaknya yang terjadi apabila resiko itu benar-benar terjadi. Kalau kecelakaan pesawat itu dampaknya pasti very very high impact ya, karena udah mainan nyawa ya. Tapi kalau resiko tapi dia high impact tapi probability-nya low ya. Kalau kita lihat, coba cari di Google deh, searching di Google, kendaraan transportasi apa yang paling aman? Pesawat ya, paling aman tuh pesawat. Tapi kalau paling tidak aman mobil kalau nggak salah ya. Nah, itu kalau itu dilihat dari probability-nya, seberapa sering terjadi kecelakaan. Pesawat itu sangat jarang ya, 1 banding berapa penerbangan ya terjadi kecelakaan. Saya lupa, nanti kalian coba cari. Nah, tapi sekalinya kecelakaan, maka pesawat itu high impactnya tinggi sekali ya, very very high impact. Sementara kalau mobil ya
sering, tapi yang taruhannya nyawa, yaitu kecelakaan besar ya. Nah, itu mungkin jarang. Biasanya kalau kecelakaan ya paling penyok, luka-luka ya, luka ringan misalnya tuh. Ya, ini peta risiko. Jadi kita eh, kita ukur ya, risk measurement, kita lakukan pengukuran. Nah, yang dua-duanya tinggi taruh di sini, ya kan? Sini, ya. Yang probability-nya tinggi tapi high impact-nya rendah taruh sini. Yang sebaliknya yang high impact tapi probability-nya low taruh sini. Nah, yang dua-duanya low taruh sini. Nah, sekarang kita fokus ke pasti area yang sini ya. Area sini kita fokus. Nah, ya. Itu kira-kira. Fokus apa? Fokus untuk kita atasi dengan kegiatan pengendalian. Ya, jadi risk based control activity. Aktivitas pengendalian berbasis risiko. Jadi digunakan untuk menunjukkan posisi risiko dan menentukan prioritas respon risiko ya. Respon risiko kita prioritaskan ke yang zona merah ini. Ya. Risk respon ya. Nah, ini dia. Respon risiko apa nih? Jadi ada dua ya. Ada preventif, ada mitigasi. Nah, kalau respon preventif ini pencegahan ya. Artinya kita concern terhadap kemungkinan terjadinya risiko ya. Nah, ini contohnya ya prosedur penerbangan lah. Mulai dari kalian masuk bandara itu diperiksa pakai logam detektor ya, metal detektor ya, apakah ada benda-benda yang bisa membahayakan ya. Nah, itu kan dicegah preventif. Terus kalian naik pesawat ya, kalian duduk, apalagi dan lain-lain ya. Begitu pula prosedur penerbangan dari mulai taxi sampai take off, untuk terbang diatur oleh ATC. Itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan pesawat, itu preventif. Tapi kalau mitigasi yang kita lakukan adalah bertujuan supaya dampaknya itu tidak banyak ya. Contoh mitigasi bencana alam. Ya. Jadi yang kita lihat bagaimana cara kita meminimalisir dampak yang ditimbulkan jika bencana alam terjadi. Itu namanya mitigasi. Ya, jadi dua strategi inilah yang kita lakukan dalam merespon resiko. Nah, kemudian setelah itu ya, bagaimana nih? Apa yang kita lakukan? Ada 4 tipe ya. Kita risk avoid, atau risk reduce, risk accept, atau risk share. Nah, kalau risk avoid ya, ini jelas-jelas kita hindari resiko ya. Kita hindari resiko. Nah, caranya dengan apa? Ya dengan meniadakan kegiatan tersebut. Misalnya kalau dari Jakarta ke Bandung ya, wah resiko kecelakaan nih. Sudah kita hindari dengan cara tidak pergi dari Jakarta ke Jakarta, nggak jadi berangkat gitu kan. Dari Jakarta ke Bogor nggak jadi. Nah, itu. Ya. Postpone activity, aktivitasnya yang kita postpone atau cancel ya. Ini adalah untuk resiko-resiko yang apa ya, yang ada di zona merah lah biasanya ya. Sulit untuk dikendalikan dan dampaknya juga besar, probability-nya juga tinggi ya. Kalau risk reduce ya, ini artinya reduce dikurangi ya. Jadi kita ini adalah kegiatan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak ya, melalui perbaikan di pengendalian atau proses. Nah, ini yang sering kita lakukan ya. Kita kurangi. Jadi kegiatannya tidak kita hapus. Jadi kita tetap berangkat ke Jakarta. Tapi bagaimana cara kita untuk mencegah kecelakaan ya? Berarti kita preventif ya. Likelihood-nya nih kita kurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya naik mobilnya pelan-pelan, batas kecepatan sesuai peraturan ya. Tidak boleh lebih dari 80 km per jam di jalan tol. Atau jaga jarak, atau apalagi bannya diisi angin nitrogen dan seterusnya.
Atau bisa juga impact-nya ya, tadi dampak mitigasi ya. Apa misalnya? Nah, kalau mobil itu kan ada apa sih ya? Namanya lupa tuh. Yang kalau tubrukan terus keluar balon pengaman ya, nah itu supaya dampak yang ditimbulkan tidak sampai taruhannya nyawa ya. Atau seat belt ya kan. Nah, itu kan juga kalau kita pakai seat belt kan relatif lebih aman ketika terjadi kecelakaan kan dibanding kalau tidak memakai seat belt. Nah, itu contohnya. Accept. Nah, accept ini artinya kita terima. Tidak ada aksi ya. Ya sudah. Kita nggak perlu lakukan apa-apa. Nah, ini biasanya untuk resiko-resiko yang di zona hijau ya. Baik rendah dari sisi probabilitas dan juga dari sisi impact ya. Ya udah, karena kalau misalkan kita lakukan kegiatan pengendalian mungkin butuh biaya malah nggak efisien ya. Jadi ya sudah biarkan saja. Toh kemungkinan terjadinya sedikit dan kalaupun terjadi itu paling dampaknya nggak besar. Jadi daripada kita pusing-pusing bikin pengendalian SOP segala macam yang membutuhkan biaya, mendingan biarin aja gitu ya. Atau yang ketiga, share. Kita bagi resikonya. Kita bagi ke pihak ketiga, misalnya kita asuransikan. Contoh misalnya mobil ya. Tadi sama nih, kalau kecelakaan kan dampaknya adalah kita biaya perbaikannya ya. Nah, itu kita asuransikan saja biar kalau misalkan terjadi kecelakaan maka dampaknya kita tidak besar. Asuransilah yang akan mengcover. Itu berarti mitigasi ya. Segala macam. Atau outsourcing nih kalau pegawai ya. Kita daripada biasanya kalau perusahaan-perusahaan itu kan apa namanya? Pakai outsourcing sajalah. Jadi kalau ada apa-apa kita relatif lebih apa ya, lebih mudah gitu ya. Misalkan kita rugi ya, perusahaan rugi ya gampang gitu ya, kontrak diputus. Ya itulah ya, jadi nggak pro ini ya, nggak pro pekerja gitu loh kebijakan outsourcing itu kan. Itu lebih pro kepada investor ya. Jadi ya kasihan apa yang pegawai outsourcing jadinya ya. Dari sisi pengusaha mungkin itu lebih baik, tapi kalau dari sisi pekerja itu jelas-jelas sangat merugikan ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Respon resiko ya, atau treatment resiko ya, jenis-jenisnya. Jadi kalau kalian suruh ditanya misalnya apa sih, sebutkan risk respon ya, kalian bisa jelaskan ya. Status resiko. Nah ini jadi kalau sudah diukur ya, kita sudah petakan resikonya, risk respon ya, seperti apa status resikonya. Nah ini ada yang ekstrim, ini kalau dari hasil ini ya pengukuran ya, jadi harusnya status resiko dulu baru risk respon ya. Nah ini ekstrim ya, ekstrim ini ya tadi risk responnya bisa avoid ya, avoid, kita hindari saja lah, tidak usah kita berkegiatan. Atau apa tadi, reduce ya. Nah ini kita reduce dengan cara kita buatkan pengendaliannya, SOP ya, perlengkapan kerja dan lain-lain. Ini avoid ini saya pernah waktu apa ya dulu ingin lakukan cek fisik di daerah terpencil ya, di Papua dulu ya. Nah, cuman di sana kan ada lokasi apa, objek auditnya itu di markasnya OPM ya. Apa mendekati lah, bukan di markas tapi dekat dengan markas OPM ya. Jadi itu kan high impact ya. Jadi dampaknya itu udah taruhannya apa, nyawa. Kalau kita di nanti resikonya kan apa namanya, bisa disandera ya, ditahan ya. Apalagi kalau kita terlihat seperti apa ya, menurut mereka ditahan gitu kan, disandera ya, taruhan nyawa jadi ya sudah, kita avoid aja dengan cara ya udah kita nggak lakukan cek fisik, kita bikin laporan bahwa karena beberapa kendala tersebut bla bla bla,
prosedur cek fisik tidak bisa dilakukan. Atau radius tadi ya. Ekstrim tinggi. Tinggi biasanya ya radius ya. Radius. Atau apa tadi? Share ya. Nah, sedang ya sedang bisa radius bisa share. Nah, kalau rendah itu biasanya diabaikan saja, no action, biarkan saja, kita terima saja ya, please accept ya, daripada kita bikin SOP malah biayanya tinggi padahal probabilitasnya rendah, impact-nya juga rendah, ya sudah kita ini saja, biarkan saja. Nah, ini register output terakhir ya. Jadi bentuk laporan yang berisi daftar risiko ya, 1, 2 status risiko, 3 rekomendasi penanganan atau pengendalian risiko. Ini output terakhirnya ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya apa nih? Ini impact, likelihood ya, risk rating, serius nih ya, 9 sampai 25 nih. Action required ya. Kalau yang serius implement 0 sampai 4. 0 sampai 4 mana nih? Ya, contohnya ini. Failure, ini apa sih? Dekontaminasi ya. Decontamination. Ini tentang apa ini ya? PCT risk register. PCT apa ya? Coba kita baca. Description of risk. Failure of decontamination process leads to unacceptable risk to patient or staff. Kegagalan dekontaminasi proses yang cenderung tidak dapat diterima atau dikendalikan risikonya kepada pasien atau staf. Ini mungkin berkaitan dengan rumah sakit ya. Apa PCT, yang tahu silakan di komentar ya. PCT itu apa? Nah, ini ya, risk impact-nya tinggi ya, ekstrim ya. Likelihood-nya 3, possible ya. Extreme dan possible. Action required-nya adalah develop an action plan for acquisition, review, and replacement of medical devices ya. Nah, ini berarti kita risk reduce, kita kurangi baik itu kemungkinannya maupun dampaknya ya. Ini kayaknya kemungkinannya ya, untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Apalagi promote awareness of decontamination ya. Ini juga of decontamination accountability via clinical governance. Ini juga berarti untuk mengurangi likelihood-nya. Kemudian undertake annual review and audit of decontamination process. Ini juga sama ya. Oh, ini kayaknya kalau yang ini untuk yang pertama tadi sepertinya berkaitan dengan mengurangi dampak ya. Oke. Jadi ada 2 tadi ya. Respon itu 2 ya. Terhadap dampak dan terhadap likelihood-nya. Oke. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini ya. Jadi silakan dipelajari lagi ya, silakan ditonton video ini dan silakan baca-baca lagi ya. Tadi contohnya peraturan Menteri Keuangan ya tentang manajemen risiko. Yang terbaru adalah keputusan Menteri Keuangan tentang manajemen risiko ya tahun 2019. Silakan googling ya, ada pasti. Nah, itu bagaimana manajemen risiko diaplikasikan dalam sebuah institusi pemerintah, yaitu di Kementerian Keuangan. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami materi ini dan bisa menjawab SKB dengan lancar ya. Dan tentunya juga kalian insya Allah lolos CPNS, bisa diterima sebagai CPNS. Saya kira itu ya. Silakan kalian, yang penting kalian belajar setiap hari, latihan-latihan soal, dan ingat dosis dari saya 3 kali sehari dosis latihan untuk kalian. Sampai jumpa.